Saya Vivi, saya berumur 31 tahun, saya berasal dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya seorang dokter hewan yang bekerja di pusat reintroduksi orangutan. Hari ini saya masak, rencananya itu namanya Banjarnis Lunch. Jadi saya itu sebenarnya adalah makanan yang biasa saya makan waktu saya masih kecil. Jadi saya pengen membagikan kebahagiaan yang saya rasakan ketika masih kecil ke Dewan Juri nih, biar tahu rasanya betapa bahagianya. Saya yakin dengan tekad dan kerja keras di season 10 ini saya bisa menjadi the next Master Chef Indonesia. Silakan masuk. Halo. Halo, Chef. Halo. Siapa namanya? Nama saya Vivi. Vivi. Umur berapa Vivi? Saya umur 31 tahun. Oke. Pekerjaan apa Vivi? Saya seorang dokter hewan yang bekerja di pusat reintroduksi orangutan. Oh, wow. Di mana? Di Kalimantan Tengah, Chef. Di tempat kamu terima volunteer? Terima. Saya lebih sayang binatang dibanding sayang orang. Sama sih. Mau masak apa hari ini? Oh, saya hari ini rencananya mau masak Banjarnis Lunch, Chef. Apa aja? Ceritanya sih ini kayak makanan comfort food saya waktu masih kecil. Oke. Makanan dari daerah mana? Dari daerah saya kan aslinya dari Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya tahu nggak Kota Baru? Tahu, saya Oh iya. Oke, silakan dipersiapkan dulu lebih dulu. Iya. Berapa orang hutan yang di? Hampir 300 masih, Chef, di tempat kita. Tapi baru ini kita ada ngerilis orangutan yang udah ke 500 sekarang. Udah 500 orangutan udah kembali ke alam, Chef. Ya, that's good. Udah hampir punah kan kemarin? Hah? Hampir punah kan? Iya, masih sih statusnya sama aja, Mas. Masih endangered ya? Oke, Banjarnis Lunch ini terdiri dari apa aja? Oh, saya bikinnya ini ada nasinya di gangan belamak. Gangan belamak itu tuh sayur santan sebenarnya. Cuma saya di sini masukinnya itu ada terong yang sudah saya bakar. Jadi agak smoky sedikit gitu loh, Chef. Sudah siap? Ya. 5 menit dimulai dari sekarang. Terus kenapa mau ikut MasterChef? Karena saya merasa mimpi saya untuk jadi dokter hewan satwa liar tuh udah kecapai ya, Chef ya. Terus saya ngerasa kok saya terlalu di zona yang terlalu nyaman gitu. Dan saya pengen juga kayak menantang diri saya, salah satunya ikutin MasterChef ini kayak gitu. Dan saya juga emang suka masak dan suka makan sebenarnya. Para orangutan kehilangan dokter, Dok? Kalau Ya, kamu di sini? Kehilangan dokternya? Iya. Kan masih ada dokter yang lain. Oke. Saya agak penasaran. Jadi yang kalian tampung itu adalah mereka yang terbengkalai. Orangutan hasil konfiskasi sebagian besar yang kami ambil itu berarti sitaan dari masyarakat, Chef, yang dimana ibunya tuh pasti udah dibunuh. Kalau orangutan sampai dipelihara kan. Tidak ada yang ngurusin. Kalian didik dan sebagainya sampai mereka siap dilepas ke alam. Iya, dilepas liarkan, Chef. Itu berapa lama sih Itu butuh bertahun-tahun, Chef. sampai mereka baru bisa dilepas? Iya, karena tempat kami kan juga sifatnya kan orangutan ini disekolahkannya, Chef ya. Jadi ya kayak gitu, harus bertahun-tahun dan banyak tenaga serta ya dana dan yang lain-lain ya, Chef ya. Orangutan itu lifespan-nya berapa tahun ya? Tergantung sih, saya Chef, pernah kalau- ketemu yang 30 tahun. Iya, ada yang sampai 30 tahun gitu. Oke. Memang. Karena ya tergantung alamnya ya, Chef ya. Tapi mereka attachment-nya gimana? Manja? Manja. Iya, panjang, Chef. Manja. Manja banget. Makanya Ya untuk bisa rehabilitasi dilepasnya lepas susah. Dan lama. tapi yang satu hal yang orangutan walaupun lifespan-nya panjang, mereka tuh cuma bisa melahirkan tuh setiap 6 atau 7 tahun sekali. Jadi mereka nggak bakal punya anak banyak gitu loh, Chef. Itu yang masalahnya kan. 6 baru tahu. Kalau misalnya mereka dilepas gitu, mereka ada yang balik lagi nyari gitu kan? Pasti kan mereka emotionally juga stres. Gitu-gitu. Sebenarnya makanya dari itu kita disekolahin di sana, Chef, biar si orangutan ini kan lebih liar ya Bisa tujuannya. Jadi untuk berkontak dengan manusia tuh lebih sedikit gitu loh. Ya. Tujuannya kayak gitu biar nggak balik. Takutnya kan kalau misalnya dengar perahu masyarakat atau segala macam malah ngikutin gitu kan, Chef ya. Saya pernah ke Tanjung Puting. Oh ya, itu agak jauh, Chef, dari tempat rehab saya. Itu jauh tuh masuk ke dalam itu. Iya, sampai sudah pernah masuk sampai ke. Dalam sampai saya ketemu rajanya nggak sengaja itu. Oh iya. Rajanya itu jadi 2 tahun belum kelihatan, pas tiba-tiba nongol di belakang saya.
pas Chef ada di sana. Iya, Ih, rezeki banget itu. umur 30. Si Mike. Namanya Mike. Ininya udah gede. Si Raja, Pak. chickpad-nya ya, iya. Raja orang utan. Raja utang. Tapi mereka ingat dong, mereka ingat. Ngeri-ngeri sedep gitu. Mereka ingat kan? Apa? Ini. 2 menit lagi. Oh iya, Chef. Jadi apa aja nih isinya? Kan banjar nih isinya ada sambel, ikan bakar, Pakai ya ikan apa? teflon aja tapi ya chefnya sama nasi ini. Sambelnya Nasi yang sambel apa saya itu? terinspirasi dari risotto sih chef sebenarnya. Sambal apa itu? Sambel bawang limau kuit, Enggak, ikannya pakai ikan apa? ikan patin chef. Berarti kamu base-nya itu dokter hewan. Iya chef. Tapi untuk sekarang kerjanya di tempat orang Dokter utan. hewan satwa liar iya. Oke. Dokter hewan itu Khusus ada satwa liar atau umum? Sama dong. Sebenarnya kalau dokter hewan kan sekolahnya pasti umum ya chef ya Umum karena dulu. belum ada yang spesialis, belum ada di sini. belum ada. Heeh, Oh, ada jadi ya? Itu kita baru saya Spesialis mau orang nanya. hutan, iya makanya. tapi saya kerjanya memilih di memang satwa liar terus ya kebetulan saya dapatnya di orang hutan emang saya suka. Oke, sekarang kalau saya bawa peliharaan saya ular gitu. Heeh. Dokter hewan bisa? Kamu yang biasa nanganin primata atau orang hutan, sekarang nanganin ular gitu bisa? Sebenarnya saya nggak pede sih chef karena kan saya hari-harinya bertemu sama orang hutan ya. Tapi Jadi nggak saya ada spesialis-spesialis gitu, belum ada? ada sih yang suka reptil biasanya kan ya. Tapi nggak ada sekolah spesialisnya? Belum ada Oke. cuma karena emang mungkin dia kayak terbiasa aja sama kerja sama hewan itu gitu. Oke. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Aduh. Jadi tiba-tiba ada saya kasih wombat lagi sakit gitu. Kamu belum tentu bisa ya? Belum tentu bisa chef kan beda ini ya keahliannya ya. Tapi wombat kan harusnya sama aja. Wombat kan mamalia. Harusnya sama. Mamalia. Wombat itu mamalia, melahirkan kan? Wombat, Wombat kena, itu hewan yang marsupial berkantong marsupial bukan sih ya? chef? Marsupial. Iya, kan? tapi Wombat. dia mamalia kan? Wombat Oh iya raw- betul. Mamalia. Wombat Iya, rodent iya, bukan betul. sih? Enggak. Bukan ya? mamalia. Oh, Dia kapibara mamalia. yang rodent. 30 detik. Ya, pakai kapibara. 10, 9, 8, Aduh, nggak bisa dibuka lagi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Sudah. Ya. Kali ini Banjar tapi dibikin risotto. Ala-ala risotto. Ala-ala risotto. Jadi itu ada ikannya. Pakai apa itu? Pumpkin ya. Pakai pumpkin sama tadi pakai terong yang saya bakar dulu di atas kompor. Pakai terong. Terong dibakar. Halo Chef Renata. Chef juga dapat salam dari teman saya. Siapa itu? Teman saya katanya salam buat Chef Renata, dia ngefans. Mirip juga sama Chef Renata. Enggak. Oh. Enggak. Tapi Chef Jangan aku Renata mirip. semenjak di Masterchef mukanya jadi pasaran emang. Iya, semua orang mirip saya kayaknya. Dan semua orang mirip Chef Renata, padahal jauh. Beda lah, beda. Ini dia nggak bilang mirip Chef Renata. Dia lebih mirip siapa? Mulan. Jadi pertanyaan yang akan menjebak kamu adalah, Apa ini? orang hutan termasuk ape atau Of course, ape or monkey. monkey? F lah, Kenapa? Chef. Ya kan nggak ada ekornya. Oh. Mm-mm. Simple ya? Ya simple. Tapi sering aja orang bilang saya kayak, monyet, kamu kerja sama monyet Iya. ya gitu. Kayak kan, oke. Jadi orang They are hutan so adalah different. Orang hutan adalah apes. karena tidak ada ekornya. Dan salah satunya great apes yang ada di Asia kan, Chef. Yang lain Asia kan, atau Indonesia? yang lain kan di ini semua, di Afrika semua. Kalau Ada great orang ape. hutan di Afrika. Nggak ada, maksudnya yang great ape kan semuanya di Afrika. Bonobo, simpanse, gorila. Indonesia ada gorila? Nggak ada. No, kita cuma... Kongo kan itu? Hah? Di Kongo kan? Ya. Indonesia ada bekantan. Ya, yang ada kayak burung yang
Oh, itu itu howler gibbon, monkey. Gibbon, itu Iya. gibbon. Itu Indonesia. Di Indonesia tuh, enggak sih, di tempat lain juga ada. Gibbon di Amerika Selatan. Tapi ada di gibbon di Kalimantan juga. Ada. Hidangan kamu. Enak. Sambelnya cocok, ikannya gurihnya pas, manisnya pas, risottonya bisa diperbaikin ya. Karena masih ada butiran-butiran nasinya yang masih kurang fluffy ya. Kalau dibilang terong bakarnya bisa tambahin lagi supaya ada smoky-nya. Tambahin lagi seasoning di risottonya. Tapi ikan, sambal, Oh, risotto. Emang risotto? risotto. Bukan risotto sih, Chef, kayak terinspirasi risotto. Oh, pakai beras biasa ya? Pakai beras dari Banjar, Chef. Saya bawa dari Ya. Kalimantan nih berasnya. Bisa dimasak lebih ini lagi supaya lebih bagus. Bubur jadinya ya? Bubur ya. Nasi, belum sampai. ya nasi. Nasi benyek. Nasi Nasi benyek. Nasi. Ya. Bodoh. Tapi sambalnya enak, gurih. Tambahin lagi, kalau misalnya saya jeruknya tambahin lagi gitu, jeruknya. Ya karena ikannya kan kecapnya juga udah mantap. Overall dimakan semua gurih, pedas, asam, tambahin lagi, enak. Ya, flavor enak, is good. Ini kan tipe hidangan yang rasanya lumayan berani ya, sambelnya. Jadi mungkin masih bisa ditambahkan herbs. Herbs apa yang cocok di situ, kemangi atau apapun. Iya, tapi ini kalau di Banjar sih memang kayak gini aja. Kalau di Banjar suka pakai herbs apa biasanya? Herbsnya ya limau puit ini kayak idola gitu loh, Chef. Apa sih jeruk? Limau puitnya ini ya, si jeruknya ini idolanya itu sih. di Oke, sana. mungkin bisa zestnya kamu pakai sedikit Oh, supaya iya, Chef. aromanya lebih Iya. lebih wangi Elevated. lagi. Ya. Oh, iya, Sama ini kan patin itu kan very fatty dan soft. Sedangkan ketemu dengan risotto yang bukan risotto, nasi benyek kamu ini. Jadi kan semuanya benyek. Itu si kulit ikan kamu cuma 2 biji itu tuh tidak masih kurang menambahkan tekstur ke seluruh hidangan. Jadi kamu bisa cari permainan tekstur yang lain yang lebih lebih impactful. Oke, kembali ke benyek tadi itu memang salah satu downfall-nya ya, yang kurang, nilai kurangnya. Karena kita pengen ada yang benar-benar dikunyah dengan baik dan lain sebagainya. Saya nggak tahu, mungkin kalau patinnya digoreng dengan bumbu yang sama ditaruh di atasnya mungkin bisa menambah crunchiness ya dan lain sebagainya. But this is good. Masalahnya ini adalah, kembali lagi semua saya katakan ini adalah kompetisi. Jadi kamu harus bisa meningkatkan selain rasa, permainan tekstur, plating, ya, aroma daripada hidangan kamu yang biasanya disajikan orang senang. Oke? Vivi, silakan maju ke depan. Oke, Chef. Vivi, Yes, hidangannya enak, saya suka, a lot of flavors ya, berani rasanya. Cuman tekstur aja bisa diperbaikin. Untuk saya, yes, I'm looking forward untuk kamu nanti di food camp dan seterusnya. Oke, tekstur itu masih bisa dikembangin. Mungkin kamu bilang, iya kalau misalnya di Banjar biasanya pakainya ini, pakainya itu. Cuma ini aja di Banjar nggak ada bikin nasi benyek itunya diituin kan. Ini kamu udah kamu terinspirasi dari hidangan dari Banjar. Jadi ya kamu mau permainan tekstur atau apa, kamu cari kalau masih bisa nggak lepas dari karakter, what type of crackers yang dari sana, what type of texture yang dari sana, kamu bisa aplikasikan lagi supaya lebih komplit dari teksturnya rasanya. Overall it's good ya, saya suka flavornya. Saya juga yes. Chef Juna mungkin Nggak mau menambahkan? dari Joseph Juna. 2 yes itu kamu udah masuk loh ke bootcamp. Oh. Oke, dari saya juga yes kok. Saya mau nanya satu lagi. Iya, Orang Chef. hutan itu kan makannya banyak kan buah. Selain buah apa? Sayur-sayuran juga, Sayur-sayuran, Chef. jagung Perlu gitu ya serat. banyak ya? Iya, jagung sama kayak Tapi mentah. Mentah lah, Chef, nggak Oke. boleh dimasak. Kecuali lagi sakit. Kayak gimana? Dikasih nasi campur nggak mau? Terima kasih, Chef Renata. Jangan Chef dipakai. Arno, Chef Tapi kalau Juna. ada nasi campur, dia meleng dimakan juga kan? Ya itu kan nggak boleh. Oh iya. Jangan dipakai. Oh iya, sampai lupa saya. Makanya ganti-ganti kan, harus Cuma campur aja. kayak variety. Ini persentasenya ini dia pakai persentase gitu. Oke, Dilempar thank you gitu very aja. much, Vivi. Terima kasih, Chef, Oke. semuanya. Ya. Saya kemana kaburnya? Makasih ya, Chef ya.
That's my bestie. Untuk diriku sendiri, ya well done. Kamu udah sampai di tahap ini, jangan sia-siakan kesempatan langka ini. Karena apron ini sangat berarti. Buat orang tua, adikku, saudara-saudaraku, sama teman-teman yang udah yakin aku bisa masuk ke kompetisi ini, terima kasih banyak. Ini apronnya buat kalian semua.